Assalamualaikum Kak Felin. Waalaikumsalam. Melihat pernyataan Sarwenda secara keseluruhan di dalam podcast, dari pandangan Kak Felin seperti apa sih? Memang tulus mengungkap kebenaran atau hanya menyelamatkan diri? Kalau aku lihat dalam podcast yang memang saat ini dilakukan oleh sosok artis S ini adalah bertujuan untuk menyelamatkan diri ya, dan ini juga jauh dari kata tulus. Artinya di sini beliau ini menyelamatkan diri dan bahwasanya bahwa beliau ini memang tidak bersalah dalam case ini ya, yang sedang ramai dibicarakan dan dibincangkan saat ini. Dari podcast tersebut, Sarwenda semakin dihujat. Apa ini semakin membuat jatuh seorang Sarwenda? Sebenarnya kenapa beliau ini pada akhirnya dihujat disebabkan karena itu tadi ya, artinya ada playing victim dalam case yang saat ini atau kasus yang saat ini sedang berlangsung, di mana yang terjadi sesungguhnya adalah justru beliau ini, artis S ini yang melukai atau menyakiti seorang artis R ya. Namun di sini beliau saudara S ini juga menyatakan bahwa yang memulai pertengkaran sampai dengan adanya perceraian ini adalah sosok R, sehingga kenapa beliau ini pada akhirnya dihujat disebabkan karena beberapa statement dia, kemudian bukti-bukti yang beredar yang diberikan oleh dia itu adalah bukti-bukti yang menyatakan bahwa pembelaan. Namun pada prinsipnya setelah adanya beberapa pembelaan dari pihak R ya, pada akhirnya masyarakat atau netizen juga sekarang bisa menilai mana yang baik dan juga yang tidak baik. Apa Sarwenda akan menyerah, Kak? Kalau aku bilang apakah beliau ini akan menyerah atau tidak, pada akhirnya di sini dia akan menyerah ya, karena di sini nanti akan ada beberapa bukti konkret yang menyatakan bahwa memang dalam case ini beliau ini bersalah, dan terlepas dari benar atau tidaknya tergantung kejujuran dari seorang S ini ya. Namun pada dasarnya yang aku lihat sifat dasar seorang wanita biasanya nggak mau mengalah seperti itu. Apa Sarwenda akan kalah atau tetap terus fight menurut Kakak? Kalau aku lihat di sini beliau akan tetap fight ya, akan terus berusaha bagaimana caranya beliau ini bisa memenangkan kasus ini dan juga bisa membersihkan nama beliau sendiri. Lalu bagaimana nasibnya untuk sekarang dan nasib dia ke depannya? Kita lihat untuk nasibnya dia sekarang, mungkin saat ini dia aku lihat masih aman-aman saja, di mana dalam hal aman ini didukung oleh keluarga dan kawan-kawan serta orang terdekat beliau. Namun pada akhir dan ujungnya kebohongan yang memang sengaja dilakukan untuk menjatuhkan seseorang ini pada akhirnya dia juga akan terungkap dan juga ini akan menghancurkan karir dan kehidupannya beliau itu sendiri di kemudian hari. Bagaimana dengan Ruben Onsu setelah adanya podcast Sarwenda ini? Kalau aku lihat dengan adanya podcast ya yang dilakukan oleh S ini, sosok R ini santai-santai aja, biasa-biasa aja, bahkan dia itu lebih dia lebih memilih tidak peduli dan terserah dia mau mengungkapkan apapun dalam podcast tersebut. Yang jelas di sini kebenaran itu nanti akan terungkap, dan aku meyakini bahwa seorang R ini adalah seorang yang baik, dan juga aku lihat juga di sini ada beberapa juga hal yang memang selama ini ditahan oleh seorang R tentang perilaku yang memang dilakukan oleh S. Namun R ini tipikal orang yang tidak mau mengungkap atau mengumbar aib seseorang, sehingga di sini beliau masih terlihat santai saja, dan juga beliau percaya bahwasanya apapun yang dilakukan seseorang baik dan buruknya pasti akan terlihat ya di kemudian hari.